Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Segenap para pengurus Masjid At-Tauhid, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatiz, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudaraku, hadirin sidang jamaah Jumat yang kesemuanya mudah-mudahan disayangi Allah. Pada kesempatan Jumat kali ini, saya angkat sebuah judul khutbah, mengupgrade diri dari sholih menjadi muslih. Hadirin yang dirahmatin Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan kita sangatlah kompleks. Dari A sampai Z membutuhkan perhatian kita dengan seksama. Untuk itulah dibutuhkan pemahaman akan arti atau hakikat hidup yang sesungguhnya. Endingnya, jangan sampai hidup mengendalikan kita, tapi yang lebih tepat adalah bagaimana kita mengendalikan hidup itu sendiri. Maka terkait dengan ini, tentu Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran banyak memberikan gambaran atau potret kehidupan. Di antaranya adalah Quran surah Al-Mulk ayat 2, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian menjadi arena, menjadi panggung buat kita untuk menguji sampai di mana amal kebaikan yang kita lakukan. Jadi hidup ini adalah panggung sandiwara. Hidup ini adalah drama. Hidup ini tempatnya para lelakon, di mana dalam perumpamaan sinema atau sinetron ada tokoh antagonis dan ada tokoh protagonis, ada tokoh baik, ada tokoh jahat. Tentu jika hidup itu adalah pilihan, kita semua akan memilih menjadi tokoh baik. Tokoh baik yang selalu hidupnya itu diiringi dengan kebaikan-kebaikan sebagai lakon. Itulah yang kemudian di dalam Islam dikenal dengan amalan yang soleh. Amal soleh itu lawannya amal amal sayyiat. Di dalam fikih amal soleh itu beragam. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Siapa saja yang mengerjakan akan mendatangkan ketenangan batin, akan mendatangkan sa'adah, kebahagiaan, akan mendatangkan apa yang disebut dengan thawab, pahala-pahala, dan terujung dia akan menghantarkan siapa saja yang beramal soleh masuk ke dalam surganya Allah. Sebaliknya, orang yang selalu melakukan amal sayyiat, amal buruk, lakon-lakon keburukan selalu dilakukan di dalam dunia ini, di atas kehidupan ini, maka dia akan mendatangkan apa yang disebut dengan ithmun
atau dosa yang mendatangkan kegelisahan bagi kita. Dia akan merembet membawa kepada as-saqawah, kecelakaan dalam hidup kita baik dunia dan akhirat. Terujung dia akan menghantarkan pelakunya untuk masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmatin Allah, amal soleh adalah jalan hidup kita. Amal soleh adalah jalan keselamatan, jalan yang Allah janjikan kebaikan-kebaikan, dan kebaikan-kebaikan itu akan terus mendatangkan kebaikan-kebaikan yang kemudian oleh kita dikenal dengan hidup yang barokah, ziyadatul khair. Kebaikan itu terus bertambah, dan terus bertambah. Kita jangan sampai kena wal asri. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah sampai bersumpah demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali 4: orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling berwasiat terkait dengan kebenaran, dan saling berwasiat tentang kesabaran. Dengan kata lain, bahwa secara mafhum mukhalafah atau logika terbalik, orang yang beruntung itu adalah orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling mengingatkan tentang kebenaran, dan orang yang saling mengingatkan pentingnya kesabaran di dalam hidup ini, sehingga Allah mau membersamai kita sebagai orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Apakah sampai di sini keutamaan-keutamaan amal soleh yang kita lakukan dan yang selama ini kita perjuangkan dengan penuh keistiqomahan? Tentu tidak sampai di situ. An-Nahl 96 itu memberikan kabar baik kepada kita, dan janji Allah itu pasti. Apa kata Allah? Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fala nuhyannahu hayatan thayyibah, ila akhir ayat. Siapa saja yang beribadah, beramal soleh, baik apakah dia laki-laki ataupun perempuan, sepanjang dia didasarkan iman kepada Allah, yakin kepada Allah, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami berjanji, kata Allah, kami akan memberikan kehidupan yang baik. Allah yang berjanji pasti ditepati. Kalau Allah berjanji tidak menepati, saya yakin dan percaya Allah sudah pensiun jadi Tuhan dari 14 abad yang lalu. Karena Allah tidak pernah mungkiri janji. Maka bagi kita orang yang mengimani ayat-ayat Al-Quran, mengimani kitabnya, itu merupakan bonus istimewa bagi kita yang meyakininya. Hayatan thayyibah, ini kata kunci yang Allah janjikan kepada kita. PBB menyerap hayatan thayyibah ini dengan istilah quality of life, kualitas hidup. Kualitas hidup itu oleh PBB dirumuskan atas 4 aspek indikasinya: biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Apa maksudnya? Orang yang suka beramal soleh, Allah akan berikan kualitas hidup yang baik. Secara biologis, fisiknya sehat, tidak hanya sekedar sehat, tapi wal afiat, sehat badannya, dan bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Kita gunakan dengan baik, kita tidak rusak fisik atau diri kita. Secara psikologis, mental kita sehat, adab kita baik, akhlak kita mulia. Secara sosial, kita bisa memberikan manfaat kepada sesama. Dan secara spiritual, kita adalah orang istimewa karena mau beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah kualitas hidup, hayatan thayyibah,
yang diuber-uber orang, yang insya Allah Allah akan berikan bagi kita yang menetapi amal soleh apapun bentuknya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmatin Allah, siapapun orang yang beramal soleh disebut dengan soleh, orang yang soleh. Orang yang soleh itu baik untuk pribadinya sehingga dilihat orang itu menyenangkan. Termasuk penjahat melihat orang soleh itu menyenangkan. Dan ini terjadi pada Rasulullah SAW. Tumbuh kembangnya menjadi anak yang soleh. Semua orang melihatnya sangat menarik, sangat menyenangkan. Termasuk para pendeta atau orang-orang kafir Quraisy itu senang melihatnya, karena orang soleh itu menyenangkan dilihat, dirasakan juga menyenangkan. Tetapi kita harus mengupgrade diri, naik level dari solih kemudian menjadi muslih. Kalau solih sifatnya individu, kalau muslih sifatnya sosial. Kebaikan yang kita lakukan selama ini tidak hanya untuk dirinya sendiri. Mulai kita punya semangat untuk berbagi, mensolehkan orang lain, mensolehkan istri, mensolehkan anak, mensolehkan keluarga, karib kerabat, teman handetolan, tetangga, dan siapapun yang ada di sekitar kita, yang kemudian namanya melahirkan kemaslahatan umat. Menjadi muslih itu karena levelnya makin tinggi, tidak seenak soleh. Kalau soleh itu sholat 5 waktu ke masjid, terus orang melihatnya senang sekali. Tiap hari bersalawat senang sekali. Tetapi kalau sudah orang soleh membuat kebaikan-kebaikan, melakukan perbaikan di lingkungan atau di mana saja, mulai itu ada orang-orang yang tidak suka. Itulah kenapa ada hadis yang menyebutkan as-salihu yuhibbahun nas wal muslihu yu'adihin nas. Orang soleh itu dicintai orang, sementara orang muslih itu banyak dimusuhin orang karena levelnya tinggi dan mengaitkan orang-orang yang lain. Bapak saudara hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmatin Allah, ulasan khutbah yang singkat ini tak lain dan tak bukan adalah untuk mengokohkan, meneguhkan ibadah dan amal soleh yang tentu beragam yang bisa kita lakukan. Mungkin ada yang dengan rezeki, dengan hartanya, mungkin ada dengan tenaganya yang selama ini tanpa pamrih tapi kemudian tidak dilihat atau bahkan dipandang sebelah mata. Atau mungkin dengan amalan-amalan tersembunyi, lalu kemudian orang nyinyir, menganggap bahwa kita bukan orang yang baik. Maka untuk sebagai pembekalan buat kita, untuk mengokohkan dan kemudian bisa membagi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada orang-orang di sekeliling kita, At-Taubah 105 itu memberikan semangat tambahan kepada kita. Wa qul malu fasairallahu amalakum wa rasulahu wal mu'minun. Dan bersegeralah beramal soleh, bekerja, berbuat, dan biarkan Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman saja yang akan menilai perbuatan baik yang kita lakukan. Bisa jadi kalau orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang tidak beriman salah menilai kita, tetapi orang mukmin itu akan bijak menilai kita, karena orang beriman dia mengimani Allah dan Rasulnya lebih dulu, sehingga menilai orang-orang yang berbuat soleh insya Allah akan tepat, baik, dan akan mendatangkan berkah buat kita semua tanpa terkecuali. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa rabbikfir warham wa anta khairur rahimin.